Halo semuanya, selamat sore, selamat siang, mungkin selamat malam ya bagi para pendengar dan pelihat video ini. Perkenalkan, nama gue Morian Kumercaya Putra, dipanggilnya Ian. Nah, NIM gue 23530006. Jadi pada sore ini waktu sekarang, gue sedang mengadakan podcast untuk mata kuliah Kapita Selekta, pelajarannya Bapak Fahrul. Jadi di podcast kali ini kita akan ada gestar yang sesama digital business juga angkatan 23. Pertama-tama gue mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aryawan udah memfasilitasi tempat ini dan juga jalannya podcast ini di tempat ini juga. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung kenalkan aja bintang tamu kita, gestar kita, yaitu Mas Rizky Okta Dermawan. Thank you bro, thank you udah di-invite ke seminar ini juga. Oh ya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Rizky Okta Dermawan. Saya dari jurusan Digital Business, Institut Pariwisata Trisakti, semester ke-6. Oke, semester 6 ya? Ya. Ini kira-kira Mas Rizky Okta kesibukannya ngapain nih? Maksudnya selain kuliah ya, selain jadi mahasiswa di sini, itu ngapain aja sih kesibukannya? Sekarang buat untuk kesibukan, mostly selain kampus obviously itu ada pekerjaan-pekerjaan di luar juga, either freelance atau part-time di gereja sendiri. Oh, di gereja part-time di situ? Ya, part-time. Oke. Di situ jadi apa tuh kalau boleh tahu? Di gereja part-time tuh part-time apa? Maksudnya setahu gue, di gereja tuh ya paling pelayanan, gitar, main musik, whatever it is. Kalau untuk gue sendiri sih di gereja so far membantu di bagian multimedia ya. Jadi multimedia. di video editing, dokumentari, ya dokum lah yang megang kamera biasanya yang video-videoin. Ya di bagian medianya lah pokoknya. Oh, di multimedia ya? Kayak tim media gitu. Oke. Berarti kalau misalkan berkaitan dengan media-media gitu, berarti udah hobi ya dari awalnya emang berkecimpung di dunia editing video atau yes. gitu-gitu ya? Betul, udah lumayan passion juga sejak SMK kan dulu. Oke. Di awal dimulainya tuh suka di dunia digital atau di video editing atau di creator field gitu. Berarti tadi mention SMK ya berarti ya dulu ya? Iya. Oke, berarti SMK dulu pernah ngambil jurusan yang berkaitan dengan multimedia atau gimana nih? Kayak mungkin passionnya di situ. Iya betul. Jadi kalau untuk dulu tuh gue pertama punya passion ini untuk berkecimpung di daerah digital tuh awalnya dari SMK. Gue dulu SMK-nya di Bintaro itu di jurusan multimedia. Dulu di multimedia itu awal-awal gue diajarin cara mulai ngedit, cara megang kamera, ikut OSIS juga tuh waktu itu, dan ya balik lagi dapat kerjaannya biasanya dokum terus ngedit after movie itu awal-awal mulai di situ. Yeah. Gue dulu juga suka nonton YouTube kan, jadi memang dulu tuh dari dulu bahkan sebelum SMK malahan mimpi gue juga kan mau jadi YouTuber gitu. Okay. Ya, tapi ya sekarang masih diproses lah, masih berproses ya, belum punya banyak waktu untuk fokus ke arah YouTube dulu gitu. Jadi mostly di kerjaan dulu baru bisa ngasihin hasil-hasil editing gue atau gue nyalurin creativity gue tuh biasanya baru ya kalau nggak di kerjaan ya di kampus gitu. Itu awal-awal tadinya tuh belajar ngedit pakai software apa nih? Awal-awal banget nih baru kenal dunia editing gitu. Pakai apa nih? Mungkin bagi teman-teman ada yang mau belajar lagi, mau editing bingung nih mau mulai dari mana, bisa nih tanya. Asli untuk paling awal tuh gue ngedit pakai CapCut bro. Oh, CapCut ya? Capcut. Ya. Universal semuanya juga gitu. Universal. Karena dulu nggak punya laptop kan, apalagi ya dulu ya gue datang dari keluarga yang nggak terlalu maksudnya berkecukupan tapi nggak high end banget loh maksudnya. Jadi dulu tuh belum ada budget juga buat punya laptop atau bahkan pinjam laptop gitu. Jadi dulu tuh cuman bener-bener punya HP itu juga tuh kayaknya HP Samsung J2 Prime bro. Oke. Itu nge-lag parah itu. Parah bro. Dan itu ya puji Tuhannya bisa gue pakai untuk awal-awal ngedit itu. Paling awal gue pakai buat ngedit adalah video iklan apa ya? Biasanya grup-grup kecil kayak Pramuka tuh ada kegiatan-kegiatan tuh apa namanya? Apa jargon? Apa sih? Bukan jargon apa? Kan banyak aktivitas-aktivitas di luar sekolah loh di SMA SMK itu apa namanya? Outbound. Eskul. Iya. Dulu tuh gue ikut eskul Japan Lovers Club.
JLC dulu dipanggilnya. Itu dulu gue bikin iklan Japan Lover Club itu pakai CapCut dan ya untungnya hasilnya bagus. Dan waktu diiklanin ke anak-anak yang baru mau masuk tuh kayak oh ini hasilnya oke juga nih walaupun pakai HP. Tapi ya untungnya nextnya itu dikasih pinjem sama SMK ya dipinjemin sekolah kamera atau pinjem laptop temen. Nah itu akhirnya barulah di tahun ketiga sebenarnya. Tahun ketiga baru punya laptop gaming. Nah itu baru bisa gue dimulai ngedit benerannya bisa kata-katanya pakai Premiere. Cuman ya buat teman-teman yang baru bener-bener masuk ke dunia editing pun ya nggak apa-apa CapCut itu. Tapi kan CapCut udah bener-bener jadul banget, udah 1 abad yang lalu. Kalau sekarang ya udah lu pada pakai dulu Adobe ya. Dulu mah bukan CapCut, namanya apa ya? Apa tuh? Aduh lupa gue. Dulu tuh bukan CapCut tapi KineMaster bro. Oh, KineMaster. Dulu tuh CapCut belum ada dulu. 7 abad lagi. 7 tahun yang lalu tuh CapCut belum ada. Dulu namanya KineMaster. Tapi buat editor-editor junior sekarang tuh yang baru mulai, kalian bisa pakai CapCut. Walaupun kadang-kadang harus pro kan kalau misalnya pengen efek-efek yang lebih bagus. Tapi buat yang versi free-nya that's more than enough untuk memulai pertama. Kurang lebih gitu. Oke. Itu dulu waktu awal-awal belajar editing itu apakah autodidak atau ada mentornya nih? Atau ada cutting-cutting yang kayak ngajarin, oh ini cara ngeditnya begini. Atau ngulik sendiri dulu, Mas Rizky Okta? Dulu tuh waktu gue awal belajar ngedit, jujur yang dipelajari di SMK sendiri tuh nggak terlalu banyak tentang editingnya. Tapi lebih ke teori-teori doang, tapi nggak ada praktek gitu kadang-kadang. Oke. Walaupun SMK tuh biasanya kan kata-katanya praktek gitu. Iya. Tapi mostly gue otodidak dikarenakan gue juga nggak punya mentor atau senior karena waktu itu masih lumayan introvert juga, jadi nggak terlalu punya banyak nggak terlalu kenal yang di angkatan atas atau bawah lah, jadi cuma satu angkatan dong yang gue kenal gitu. Jadi mostly tuh yang gue pelajari adalah otodidak, jadi dari YouTube, mostly YouTube sih. Kayak udah dari YouTube doang itu udah cukup kok, lo nggak perlu kayak beli kelas atau kayak ikut workshop bisa ikut workshop itu oke. Tapi untuk benar-benar buat yang sangat niat dan pengen benar-benar hemat, udah YouTube itu udah paling bagus. Lo harus cuman tinggal nyari mana video yang benar-benar bagus dan sesuai yang ingin lu pelajari gitu secara taktiknya. Oke, jadi otodidak teman-teman. Ini keren banget nih. Sekarang udah pakai apa nih software yang terbaru buat ngediting sekarang? Untuk dari dulu sampai sekarang masih sama sih, masih di Premiere Pro. Karena itu udah nyaman banget di situ. Berapa kali coba ganti kan, kayak waktu awal-awal CapCut booming kan itu. Sebagai editor gue lumayan insecure, jadi gue coba gitu kan. Ini orang-orang kok pada pakai CapCut ya? Ya udah gue cobain gitu. Tapi ternyata memang kurang oke buat gue dan memang nggak intuitif lah kata-katanya mungkin. Kurang bisa profesional gitu ya? Bukan kurang profesional bisa aja pakai CapCut. Tapi buat cepet apa sama seterbuka apa aplikasinya itu kayak bener-bener lu bisa ngedit di bagian sedetail-detailnya tuh nggak bisa di CapCut. Jadi mostly gue bakal tetap di Premiere. Beberapa kali coba DaVinci, tapi kurang juga, masih belum dapat. Walaupun fitur color gradingnya tuh oke banget kalau misalnya di DaVinci. Tapi so far ya Premiere masih tempat paling oke buat gue. Oke, jadi level up guys, dari tadi KineMaster, CapCut, terus tiba-tiba ada Premiere, dan sekarang masih stay di situ. Oke. Nah ini kan tadi flashback nih di SMK. Sekarang nih. Sekarang ini kan lagi kuliah ya, semester 6. Ya, semester 6 berarti sekarang. Berarti kira-kira nih alasan milih kuliah di IP Trisakti ini dan alasan kenapa milih jurusan digital business itu apakah ada hubungannya nih sama tadi yang hobinya dari SMK atau gimana nih? Atau kayak, gue mau ngembangin skill gue nih, kayaknya digital business oke nih, kayak gitu. Atau gimana? Tapi sebelum ke situ, gue sebenarnya pernah kuliah di tempat lain sebelum masuk ke IPT. Dulu itu waktu habis lulus SMK, itu gue coba masuknya tuh ke UMN, Universitas. Universitas Multimedia Nusantara kan di Gading Serpong gitu. Waktu itu gue coba cari beasiswa juga kan di sana. Gue dapetnya beasiswa cuman 1 semester doang, tapi gue nggak dapet di jurusan yang gue pengen, yaitu yang film dan animasi kan. Tapi gue dapetnya malah di ilmu komunikasi. Sebenarnya oke-oke aja, nggak terlalu masih ada bagian-bagian yang masuk ke passion gue, tapi hitungannya lu harus ngeliat kayak in the bigger picture ya, karena Ilkom masih masuk ke dunia digitalnya, misalnya kayak bikin skrip atau bikin copywriting itu masih dibutuhkan di dunia digital.
Tapi gue cuman sebentar doang di sana, 1 semester doang. Karena abis itu gue nggak bisa dapet beasiswanya lagi. Jadi gue harus drop out sendiri secara mandiri. Nextnya itu gue selama setahun kan kurang lebih itu gue apa kata-katanya gap year ya? Gap year, ya gap year. Jadi gue nggak kuliah itu, di situ gue fokus cuman jualan roti waktu itu. Sama gue baru mulai belajar ngedit otodidaknya lebih diseriusin tuh di tahun-tahun itu. Oh gitu. Waktu mulai bener-bener kayak ya udah nih gue ada 1 tahun kosong, ya udah gue bener-bener fokus ngedit aja gue di 1 tahun itu, bener-bener di rumah doang. Ya udah ini belajar ngedit belajar. Ya coba-cobalah di situ, kayak bener-bener eksperimen banget lah di waktu itu. Dan akhirnya awal-awal 2023 kalau nggak salah tuh, akhirnya ada yang ngasih tahu, ini ada kampus nih di RC Veteran Bintaro, Institut Pariwisata Trisakti, baru buka jurusan baru, digital bisnis sama kewirausahaan. Awalnya gue nggak terlalu tertarik gitu kan, kayak ya digital bisnis itu nggak terlalu masuk juga. Tapi waktu baru mulai dilihat ke detailsnya apa aja yang kemungkinan kita pelajari gitu, dari digital marketing, terus ada mempelajari TikTok Ads, ada drone pilot juga. Sampai ya benar-benar ada sertifikasi buat video editor, dan itu menurut gue bikin gue tertarik, kayak oh ini walaupun di kampusnya mungkin yang bukan heavy on digital creation gitu atau digital media, tapi ini ada mencoba masuk ke dunia baru nih, dan menurut gue ini bagus banget, kayak opportunity yang oke sebagai pioneer juga nih, the first lah bisa dibilang di kampus ini juga. Jadi makanya gue tertarik, gue cobain, gue tes, masuk tesnya. Awalnya gue cuma skeptis doang, itu nggak tahu gue bakal dapet atau enggak. Beruntungnya adalah puji Tuhan lewatin interview dan juga tes-tesnya dapat beasiswa 100%, dan akhirnya oke, mantap lah ini. Puji Tuhan, mantap lah. Terus setelah itu ya baru mulai pembelajaran ospek kata-katanya tuh, ngelewatin semester 1, 2, 3, 4 sampai magang tuh lancar banget, dan ya gue juga lumayan mempelajari banyak hal gitu. Mau itu ada beberapa yang bener-bener kayak ngasih experience lumayan invaluable kata-katanya. Jadi ya lumayan belajar banyak lah di kampus ini juga. Kampus ini, oke. Tadi awal-awal Mas Rizky Okta ini mention dia ada part time di gereja di tentang kemultimediaan. Apalagi tadi SMK-nya dia ngambil multimedia juga ya tadi ya. Betul. Nah, terus tadi juga mention magang juga. Nah, sekarang ini kira-kira kan tadi udah magang kan ya? Udah magang, udah selesai. Nah, itu kira-kira ada nggak sih dari yang materi yang didapat dari semester 1, 2, 3 yang bener-bener bisa diterapkan di dunia magang, di dunia kerja yang profesional? Dan saya dengar-dengar juga nih, Mas Rizky Okta ini sekarang juga sedang bekerja bersama salah satu influencer ya sebagai video editor untuk YouTube di situ. Mungkin bisa dibagikan pengalamannya nih. Iya, jadi kalau misalnya apa yang gue pelajari ya dari magang semester lalu, dan juga hal yang gue pelajari dari kampus yang bisa gue implementasikan ke dalam magang itu, ternyata bukan dari technical staff-nya, tapi kebanyakan dari komunikasi dan juga manajemennya. Ya, karena itu adalah hal yang paling penting banget kalau di dunia pekerjaan yang baru gue notice waktu mulai magang, karena itu penting banget. Komunikasi adalah kayak bener-bener the number one thing that it's really important. Karena kalau misalnya komunikasi miss aja sedikit, itu bisa banyak kekacauan yang terjadi. Mungkin gue nggak bisa ngasih banyak contoh karena gue udah sign NDA gitu kan. Mungkin contoh dari luarnya ya, misalnya ada planning untuk meeting next week gitu, misalnya di hari Selasa jam 2 siang gitu. Tapi kalau misalnya nggak semua orang nggak dapat memo itu, dan juga atau mungkin nggak terlalu detail, misalnya ternyata nggak ada jamnya, atau walaupun ada jamnya nggak disebutin mau meetingnya tuh di mana, lokasinya di mana, online atau offline gitu, itu bisa bikin malah kekacauan di workplace. Dan itu malah bakal menghambat workflow tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Karena balik lagi, ternyata tuh tugasnya sendiri tuh nggak susah, atau yang hal-hal teknikal itu lumayan gampang, tapi yang susahnya adalah ya komunikasi dan time managementnya juga dengan para tim. Dan bahkan itu working together-nya juga itu harus ada chemistry-nya, karena awal-awalnya bakal awkward, bakal susah, tapi with time itu bisa dilatih lagi. Dan ya untuk sekarang pun sebenarnya bisa dibilang gue udah nggak megang lagi, tapi sekarang lebih ke freelance work aja. Jadi kalau misalnya
dulu memang magang dan full time dengan dia, sekarang udah lebih ke freelance panggilan aja gitu. Kalau misalnya memang benar-benar lagi butuh bantuan, gue bakal kesana gitu. Tapi makanya sekarang bisa dibilang fokus gue hanya ke gereja dan di kampus. Oke. Mungkin itu gimana sih cara misalnya kita nih sebagai mahasiswa yang mungkin lagi belajar ngedit gitu kan, lagi ya amal-amal banget lah. Itu gimana cara bisa tembus kayak part time atau gitu? Maksudnya kayak mencarinya gitu. Iya, kayak cari tambahan dari skill yang kita dapat gitu. Kalau secara perkuliahan sendiri ya banyak cara kalian bisa nyari tempat magang yang cocok sama kalian. Either memang do your own research, bener-bener cek di Google, di LinkedIn atau di tempat-tempat lain mana sih tempat magang yang kalian pengen sesuai dengan passion kalian, misalnya di video editing atau bahkan di sebagai data analis, mungkin di manajemen, mungkin di accounting. Itu coba cek corporate yang cocok dengan kalian atau tempat kerja. Kalau misalnya pengen lebih spesifik lagi, misalnya dengan seorang YouTuber atau seorang content creator, coba kalian datengin langsung sosial medianya, cari info, misalnya email mereka atau bahkan nomor manajer mereka dan kontak dari situ. Yang penting adalah confidence-nya. Karena kalau salah satu masalah yang paling lama gue lewatin itu sebagai video editor atau sebagai junior content creator itu adalah confidence, atau ngerasa sebenarnya ada 3 sih. Confidence, insecurity, sama lack of communication. Jadi yang 3 pilar itu tuh lumayan penting banget. Karena kalau lu nggak confidence, lu nggak bakal kayak berani buat datengin orang untuk langsung kayak halo gitu. Yang penting tetap dengan sopan pastinya. Halo, salam kenal. Nama saya ini. Saya lumayan tertarik untuk menjadi video editor di tempat Anda gitu. Blablabla, bisa. Itu di confidence dan communication skill-nya. Terus yang kedua tadi gue mention apa yang kedua ya? Insecurity. Karena insecurity gue dulu, gue ngerasa kayak hal yang gue keluarin tuh atau hal yang gue produksi tuh kurang bagus, karena gue tuh selalu ngeliatin kreator-kreator lain yang udah jauh di atas gue, yang udah bener-bener kayak Mr. Beast lah basically, udah levelnya Mr. Beast, udah levelnya PewDiePie atau bahkan kreator-kreator baru tapi udah yang udah bagus gitu ya. Udah bagus lah, yang subscribernya udah jutaan gitu. Dan gue nge-compare itu ke diri gue sendiri, yang which is itu nggak apple to apple. Jadi bener-bener harus ngedetox diri mindset kalian, jangan mikir apa yang kalian buat itu bakal jelek terus, karena itu bisa diimprove. Dan pastinya itu jangan juga berpikiran kayak video pertama gue atau video-video awal gue tuh harus perfect, karena jujur aja secara natural tuh kayak udah loss of nature. Kalau misalnya kalian masuk ke video YouTubing misalnya, video pertama kalian tuh bakal selalu jelek, nggak bakal ada yang bagus gitu. Kecuali memang kalian udah lumayan berkecimpung di dunia video editing dan terus ya misalnya bikin akun baru, akun second, ya bisa lah kalau gitu. Tapi secara natural tuh setiap orang yang ngedit dan bikin video di YouTube itu video pertama bakal jelek banget. And that's okay, karena itu udah laws of nature malahan bisa dibilang. Oh ya, sama yang ketiga itu jadinya imposter syndrome. Sebenarnya itu sama juga, kebalik lagi ke insecurity, cuman imposter syndrome itu lebih bahaya menurut gue, karena lu nggak ngerasa misalnya passion lu itu cocok dengan diri lu, atau lu misalnya sama kayak kalau anak-anak baru masuk kuliah lah, misalnya ternyata mereka salah pilih jurusan ternyata. Oke. Itu banyak yang ngira kayak ini gue baru mulai, ternyata gue kurang bagus nih, ternyata gue nggak cocok nih kayaknya. Atau bahkan ada yang berapa yang masih tetap dilanjutin tapi di tengah-tengah mereka kayak ternyata ini gue masih kurang deh, kayaknya jangan deh kalau gitu, gue balik lagi aja deh, ternyata gue nggak cocok di sini. Itu sebenarnya banyak yang jatuhnya tuh di situ, karena mereka merasa kayak imposter atau ya nggak sesuai gitu, atau bahkan di tempat kerja pun bisa juga ngerasain kayak gitu. Misalnya mereka di posisi yang lumayan oke secara job, tapi secara di dalamnya tuh mereka ngerasa kayak pembohong gitu. Tergantung, kadang-kadang ada yang kayak gitu juga. Kayak ngerasa bukan passionnya gitu ya? Ya kayak bukan passionnya, tapi ya tetap belajar aja. Yang penting itu adalah open mindset untuk terus belajar, karena lu nggak bakal pernah stop belajar. Bahkan di dunia editing, walaupun lu udah tahu seluk-beluknya Premiere Pro, masih bakal ada kreator lain yang coba kayak hal baru yang lu belum pernah lihat sebelumnya, yang mungkin di luar comfort zone lu gitu untuk sesuatu gitu. Dan itu bisa dipelajari lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau ya so far yang bisa gue ceritain kalau misalnya dari sisi situ. Nah ini mungkin ada nggak sih kayak tips-tips singkat, kayak 2 atau 3 tips singkat dari Mas Rizky Okta buat
teman-teman yang baru mulai mau belajar video editing biar hasilnya kayak bagus, sinematik dan lain-lain, ada nggak nih kira-kira? Sebenarnya lumayan sih, nggak lumayan banyak sih Oke. daripada berapa ya. Nggak apa-apa. Tapi Bisa di-share. untuk anak-anak yang baru mau mulai video editing atau masuk ke dunia kreator gitu, pertama adalah belajar dulu, research. Kalian tonton video-video di YouTube karena itu gratis dari banyak konten kreator, mau itu dari Indonesia atau English yang bisa ngajarin kalian cara ngedit, mau itu di Premiere Pro atau itu mau di CapCut atau di aplikasi lainnya, di HP, di PC pun bisa juga. Jadi pertama adalah belajar dulu, catat bener-bener kayak cek ini kayak gimana sih cara makainya gitu, cara mempelajari aplikasi editingnya. Terus yang kedua adalah mengenai gear yang kalian punya. Kalian untuk memulai video editing balik lagi nggak perlu harus punya laptop gaming, PC gaming atau bahkan kamera yang harganya 12 jutaan gitu. Kalian kalau misalnya punya HP pun udah cukup banget. Kalau paling minimal banget kalian pengen kelihatan sedikit bagus, ya HP dan tripod gitu. Banyak yang murah di toko online untuk kalian mulai itu, dan lighting juga. Jadi ada 3 pilar kalau misalnya kalian mau mulai konten kreasi dengan kamera, ya itu pertama HP, tripod, dan juga lightingnya. Itu adalah 3 hal yang paling penting. Kalian bisa pelajari juga tuh gimana caranya bikin footage atau video HP kalian tuh kelihatan bagus. Pelajari cara cahaya bekerja. Misalnya paling gampang adalah coba kalian cari di YouTube adalah 3 points lighting. Itu untuk pelajari gimana cara kalian bisa ngatur arah cahaya itu buat ngarah ke muka kalian biar kelihatan bagus di video gitu. Jadi kalian bisa coba cek di situ juga. Kalau misalnya dari confidence atau mindset sendiri, seperti yang tadi gue mention sebelumnya, kalian harus terbuka. Kalau misalnya ada yang ngekritisi kalian di komen lah, atau misalnya langsung di dunia nyata gitu, ada yang bilang, wah kurang bagus itu. Jangan langsung mikir itu adalah hate comment. Dulu gue punya kesalahan itu adalah ngeliat komen-komen yang jelek, yang ngejelekin video gue ngambilnya benar-benar sebagai hate comment, walaupun sebenarnya itu adalah kritisisi, dan kalian harus open to criticism, karena itu yang bisa membantu kalian untuk improve lagi di works kalian, di arts yang kalian buat gitu, di setiap hal juga, mungkin di pekerjaan atau di personality pun kalau di per level gitu. Jadi kalian benar-benar harus terbuka banget, walaupun bisa kalian filter mana yang benar-benar komen yang nge-criticize kalian dan mana komen yang benar-benar cuman hate doang, yang benar-benar nggak ada dagingnya untuk kalian pelajari gitu. Jadi itu hati-hati aja di bagian situ. Satunya lagi adalah ini optional karena gue sendiri nggak terlalu ngikutin, tapi kalian bisa masuk komunitas di Facebook biasanya banyak tuh, atau kalau kalian ngerti Discord coba cek di Discord editing community. Di situ kalian bisa tanya-tanya dan belajar juga dari teman-teman yang udah lebih duluan masuk ke dunia tersebut. Jadi kalian punya banyak referensi juga gitu. Karena balik lagi, di zaman sekarang itu bisa dibilang nggak ada yang original. Semuanya itu adalah hasil reka ulang dari referensi yang udah pernah ada. Jadi benar-benar kalau kata-kata Indonesianya kan ATM kan, amati, tiru, modifikasi gitu. Iya, betul. Atau ada kata-kata lainnya juga itu. Tapi ya basically itu. Karena udah benar-benar nggak ada hal original lagi di dunia ini. Benar-benar semuanya udah buatan yang dibuat-buat lagi. Cuman mungkin cara penyampaiannya aja agak sedikit beda. Jadi itu kenapa kalian sering lihat kayak challenge atau YouTuber yang main di game tuh ya sebenarnya ya sama-sama aja. Cuman cara mereka penyampaiannya tuh beda, atau bahkan di personality-nya aja yang beda. Kayak ini YouTuber A, YouTuber A sama B mereka mainin game yang sama, tapi yang YouTuber A tuh personality-nya dia lebih ceria, lebih berani gitu. Tapi yang YouTuber B tuh dia lebih penakut dan juga kayak udah benar-benar ketakutan gitu. Jadi itu bisa bedain personality juga dari situ. Jadi ya be yourself juga. That's one thing yang aku pelajari juga, yang gue pelajari. Misalnya kalian punya sebuah idol gitu, seorang YouTuber yang kalian tuh suka banget. Misalnya contohnya aja kayak PewDiePie gitu. Kalau gue dulu, gue pengen ngikutin cara style dia bikin video atau cara dia ngomong di depan kamera, dan kalian bisa lakukan itu juga. Kalau misalnya kalian punya idol yang kalian suka,
kalian bisa ikutin gitu. Tapi balik lagi at a certain point, jangan plek ketiplek, kalian harus benar-benar cari personality kalian sendiri juga. Itu yang bisa gue sharing sih kalau untuk bagian situ. Untuk apa lagi ya yang bisa di-sharing untuk yang bakal baru mau mulai? Oh iya, sama jangan lupa selain dipelajari yang video-video YouTube-nya tersebut kalian simpen. Jadi maksudnya disimpan tuh kalian bisa save tuh kalau di YouTube, dimasukin ke dalam playlist semua video-video yang kalian nonton. Jadi kalau misalnya kalian lupa pun kalian bisa balik lagi ke video-video tersebut untuk dipelajari lagi, untuk di re-review, karena itu juga penting. Kadang kita kalau udah lama nggak ngelakuin satu hal itu bakal lupa lagi. Jadi that's a good habit to have juga gitu. Terus oh iya, kalau misalnya kalian udah mulai lanjut, udah bikin banyak video, terusin aja, terus upload ke sosial media, itu juga bakal bantu buat portofolio dan juga buat mencari kerjaan di kedepannya. Nanti kalian pilih-pilih aja mana yang paling bagus, dan itu bisa jadi amunisi, bahkan ya weapon kalian buat cari pekerjaan gitu. Oke, kurang lebih gitu. Kalau misalnya untuk tips yang gue bisa bagikan lah ke ya video creator pemula atau bahkan yang mau masuk ke dunia video editing gitu. Oke, cukup banyak ya tipsnya, tapi nggak apa-apa. Tadi tipsnya pertama kalian research dulu dari YouTube ya, di YouTube, terus kalian amati, terus kalian juga belajar juga tentang basic-basic dari take video kayak mungkin lighting, positioning dan lain-lain, dan tentunya alat-alat yang sangat basic itu HP, tripod. Kalau nggak punya HP, ngontennya pakai apaan? Oke, dan tadi intinya juga keep practicing juga. Jadi jangan sampai teman-teman misalkan udah ngerasa, oh bisa nih, gue udah jago pakai Adobe misalkan, terus kalian nggak pernah mau ngelatih. Karena otot itu nggak bisa gede kalau nggak dilatih berulang-ulang gitu kan. Jadi tetap harus dilatih biar skillnya tambah jago dan akhirnya jadi YouTuber atau jadi video editor terkenal gitu guys. Yes. Oke, jadi tadi sedikit rangkuman obrolan kita pada sore ini. Tadi berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa passion dari Mas Rizky Okta ini jikalau terus dilatih, terus dilatih passionnya itu akan menjadi ilmu bisnis juga. Jadi bisa menambah penghasilan, juga bisa kombinasi karir yang bagus juga di masa depan. Jadi bagi teman-teman yang punya passion, silakan ditekuni. Itu bakal jadi suatu hal yang baik nantinya. Buahnya akan manis di belakang. Contohnya seperti Mas Rizky Okta ini. Oke, jadi kayaknya ini udah segmen terakhir. Yes. Udah penutup. Mungkin audiens ada yang mau bertanya tentang apapun itu yang mau ditanyakan. Oke, Yusuf Hidayat. Yes. Apa tuh Mas Yusuf? Oke. Misalnya dalam kurikulum bisnis digital itu sejauh mana sih kesenjangan antara teori yang diajarkan di kelas dengan tuntutan teknis di lapangan saat ini? Perbedaan teori di kelas sama yang di realitanya di di pekerjaan atau di magang ya. Sebenarnya kalau misalnya benar-benar looking at the bigger picture ya lumayan berbeda pastinya. Kalau di ruang kelas itu, ini gue bakal mention atau bakal bahas dari dua sisi. Jadi sisi environment-nya pertama, dan yang kedua itu dari sisi teknisnya. Jadi kalau secara environment ya pasti berbeda. Di ruang kelas dan di ruang kerja itu bakal berbeda banget. Mungkin kalau di ruang kelas itu ya kalian lebih ya dengerin dosen aja ngomong itu, terus ya benar-benar nyerap informasi dari materi yang diberikan. Ya kalian itu pasti bakal mikirnya ini gimana, kalau bisa dikasih tugas ya cara ngerjainnya gimana, terus planning untuk mengerjakan tugas tersebut, mau itu individual atau tugas kelompok. Walaupun ada bagian-bagian yang dimana itu benar-benar nge-equip kalian buat persiapan ke magang atau ke pekerjaan nanti. Misalnya beberapa ada di semester 2 dan semester 3 itu kita benar-benar harus waktu itu bikin podcast, dan kita bikin pengerjaannya itu untuk
satu kelas. Jadi itu sekitar 22 orang itu harus bekerja sama untuk bikin satu acara besar, yaitu adalah acara podcast dengan guest star yang pernah datang ke sini juga. Dan itu adalah salah satu hal terpenting yang perlu diajarkan lagi, itu yang komunikasi tersebut. Karena kalau misalnya komunikasinya itu nggak lancar atau bahkan terhambat, itu kemungkinan waktu itu podcastnya itu nggak bakal berjalan. Karena itu benar-benar setiap tim tuh, setiap divisi itu harus berjalan di waktu yang bersamaan dan make sure tuh nggak ada yang terhambat. Karena kalau ada yang terhambat udah itu matang banget. Yang kedua adalah secara teknisnya, balik lagi yang dilihat di dalam kelas itu, ini semester 3 sih yang dipelajari juga. Jadi waktu di semester 3 itu banyak dibikinin kelompok dan harus bikin konten TikTok untuk desa-desa wisata yang ada di sekitaran Pulau Jawa lah kurang lebih. Dan itu per tim harus datang ke desa wisatanya untuk melakukan komunikasi untuk agreement untuk mau membantu bikin konten. Jadi itu banyak bagian-bagian yang dimana itu bakal juga kalian lewatin kalau di dalam pekerjaan, kayak bikin MOU, terus juga agreement ini mau kontraknya seberapa lama gitu. Terus ada hal copyright juga, bahkan mungkin beberapa hal yang ini nggak boleh dikasih lihat ke sosial media atau mana yang boleh diliatin ke sosial media itu. Jadi mungkin rahasia tempat kerja mungkin bisa dibilang, atau rahasia kantor lah. Mungkin ada kata-katanya yang lebih cocok tapi gue lupa. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan, betul, rahasia perusahaan. Jadi itu bakal kalian lewatin juga nanti di tempat kerja. Jadi ada bisa dibilang sekitar 75% itu hal yang dipelajari di kampus itu bisa diimplementasikan di tempat kerja kalian nanti. Tapi yang sisanya itu ya bakal hal eksternalnya, misalnya ke para personality dan non akademis lah, benar-benar yang cara kalian berkomunikasi itu juga salah satunya lagi. Cara kalian bikin teman, bisa dibilang berkomunitas juga lah dengan teman kelas atau di workplace, dan juga networking pastinya. Itu yang salah satu hal yang paling penting. Kurang lebih begitu sih. Ya. Oke. Siap, mantap. Ya, ada lagi. Amanda, silakan. Pernah nggak sih ketemu kejutan terbesar pertama kali pas terjun ke dunia kerja yang nggak pernah dibahas di bangku perkuliahan? Banyak sih. Salah satu yang paling penting itu adalah ngomongin gaji kadang-kadang. Karena kalau untuk gue sendiri itu gue orangnya nggak terlalu suka kalau nge-push ya misalnya, atau terlalu persuasi kayak tentang masalah yang sensitif kayak uang dan gaji gitu. Jadi biasanya tuh mengenai gaji tuh kalian harus pinter-pinter buat oke, ini mau discuss atau mau nanya itu caranya gimana sih ke tempat kerja kalian atau ke HR kalian gitu. Jadi nggak bisa belak-belakan, tapi nggak bisa ya nggak kalian omongin juga. Jadi harus somewhat bener-bener kalian bahas, tapi memang harus agak pinter-pinter cara komunikasinya gimana biar tetap sopan lah, dan kalian tetap dapat hasil yang kalian inginkan. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua adalah kalau di tempat kerja tuh yang nggak dibahas di kantor, nggak dibahas di perkuliahan. Oh ya, kalau misalnya tiba-tiba ada pekerjaan yang kalau misalnya tiba-tiba ada pekerjaan yang tiba-tiba muncul tapi kalian lagi di luar kantor atau ya di luar jam kerja, itu sebenarnya kadang-kadang nggak jarang terjadi, tapi kalau ya terjadi itu kalian harus siap-siap aja kadang-kadang kayak gitu. Especially kalau misalnya kalian bekerja di dunia digital, karena kalau di dunia digital tuh kadang-kadang deadline atau bahkan brand misalnya ikut endorsement itu, kalian bakal dikasih deadline-nya tuh yang lumayan tight gitu, lumayan mepet. Jadi kalian harus benar-benar mikirin time management-nya pun gimana kalian bisa ngebalance waktu pekerjaan dengan waktu ya kehidupan kalian seperti biasa gitu. Karena kalau enggak itu bakal kecampur aduk dan malah bakal bikin kalian burn out atau bahkan stres. Karena itu yang beberapa kali gue alami di awal-awal karena time managementnya sangat buruk gitu. Tapi sedikit demi sedikit gue pelajari juga cara ngesetnya waktunya gimana, cara handle kalau misalnya ada tiba-tiba job baru yang benar-benar mendadak. Tapi ya it is what it is. Kalian kalau udah kewajiban kalian tetap harus lakukan. Dan ya menurut gue ya kalau memang ada kayak gitu ya bersabar aja. Dan memang itu trial and error-nya itu by experience. Jadi nggak bisa dikasih tahu secara teori doang, itu benar-benar kadang harus experience sendiri baru kalian bisa mempelajari cara handle-nya tuh gimana. Kurang lebih begitu sih. Ada lagi? Satu lagi. Pertanyaan satu lagi?
Oh boleh, Kak Ina Dwianti, silakan. Untuk mahasiswa yang sedang menempuh studi, soft skill apa sih yang lebih krusial dibanding sekedar nilai IPK tinggi biar nanti bersaing di industrinya tuh? Kalau soft skill itu, tergantung ya. Kadang soft skill dan hard skill itu agak gray area, jadi agak abu-abu. Tapi balik lagi, yang paling benar-benar paling powerful itu soft skill pertama adalah komunikasi. Karena itu komunikasi itu yang benar-benar the king of the workplace gitu. Yang kedua adalah cara kalian juga berbicara, ya itu masuk lagi komunikasi sih pastinya. Tapi ya cara kalian berbicara pun itu affect gimana hidup kalian berjalan di tempat kerja gitu. Mungkin kalau soft skill tuh contoh lainnya seperti apa? Kalau misalnya Kalau dari Mas. gue bisa bantu jawab, mungkin yang dari tadi intinya adalah soft skill ataupun gap antara yang dipelajari di kampus, di akademik maupun di dunia kerja itu tadi persuasif, negosiasi, dan komunikasi. Itu 3 hal ini penting dan ini non technical. Jadi itu kalian bisa belajar hal ini by experience. Jadi di kampus itu emang kurang, kebanyakan teori, tapi ya bisa diterapkan juga di dunia kerja. Tapi kalian juga harus belajar tadi komunikasi, negosiasi, dan persuasi itu gimana. Karena 3 hal ini itu bakal membantu kalian lebih sukses dan istilahnya lebih smooth di dunia kerja. Gitu aja sih teman-teman tadi yang nanya. Oke, sip. Mantap. Thank you udah dibantu jawab ya, Bro. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi last question atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih semuanya teman-teman audiens yang udah bersedia menyediakan waktu dan kuotanya untuk menonton podcast kami pada sore hari ini bersama Mas Rizky Okta juga. Terima kasih udah datang ke podcast ini. Makasih juga udah meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Fahrul sebagai dosen dari mata kuliah Kapital Selekta dan juga Pak Arya selaku dosen PA dari Digital Business, dan mungkin calon-calon adik-adik SMA yang mau masuk ke sini atau SMK bisa masuk ke Digital Business. Mungkin yang PC-nya sama kayak Mas Rizky Okta yang suka editing, broadcasting, multimedia, and whatever it is, ataupun yang suka berwirausaha dan ingin berkembang teknologinya, bisa masuk ke Digital Business, daftar di IP Trisakti. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Mantap.